Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Kebetua Simanjuntak yang merupakan senior analis Creative Trading System. Kita akan langsung coba sapa Pak Yosep. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini merupakan hari kedua perdagangan Pak Yosep pasca libur panjang Lebaran. Dan tampaknya hari ini indeks harga saham gabungan masih tertekan meskipun tekanan yang terjadi sudah mulai agak terbatas jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan dan tekanan yang masih terus berlanjut sampai sejauh ini? Oke, kalau misalnya ngelihat dari koreksi yang terjadi seperti koreksi yang terjadi kemarin aja, kita coba yang kemarin itu menurut saya memang fokusnya untuk distribusi. Investor asing selaku market maker untuk banyak saham di IHSG, untuk saham-saham big caps di IHSG, ini fokusnya distribusi. Kayak gitu, outflow-nya 2 triliun kalau nggak salah, hari ini juga lebih dari 2 triliun juga kalau nggak salah. Jadi itu pas ngelihat koreksinya terjadi seperti ini, mereka misalnya kemarin contohnya mereka menjaga IHSG supaya nggak terkena trading halt. Kalau terkena trading halt kan marketnya langsung berhenti kayak gitu, tapi ini dijaga supaya nggak kena trading halt dan distribusinya terus dilakukan. Jadi menurut saya kalau misalnya memang mandat investasinya itu untuk mengikuti para big player, menurut saya ini waktu yang tepat juga untuk kita taking profit lah. Mereka juga yang kita lihat di sini kan mereka lagi taking profit kayak gitu. Jadi mungkin lagi menggerakkan sektor konsumer untuk menopang, ya mungkin kita bisa main-main ke situ. Baik Pak Yosep, tekanan yang terjadi hari ini sudah mulai terbatas, tidak sesignifikan tekanan yang terjadi pada perdagangan Senin ini. Nah, untuk esok seperti apa? Mengingat secara makro, para investor juga masih menunggu data inflasi Amerika Serikat yang akan diumumkan pada Selasa waktu setempat. Ada kekhawatiran inflasi Amerika Serikat masih cukup tinggi dan tampaknya The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuan dengan basis point yang lebih tinggi atau paling tidak sekitar 75 basis point dari prediksi sebelumnya. Oke, kalau misalnya untuk suku bunga acuannya sendiri, menurut saya kita lebih fokus ke arah yang menggerakkan marketnya aja. Kalau misalnya dari yang menggerakkan transaksi di saham itu kan bukan naik turunnya suku bunga, yang misalnya kalau kita mau ngelihat buntutnya aja ya transaksinya, itu yang menurut saya lebih fokus untuk dianalisa. Dan kalau misalnya melihat dari distribusinya seperti sekarang, menurut saya kecenderungan untuk koreksinya masih berlanjut itu ada. Tapi kita bisa manfaatkan untuk saham-saham yang memang ada hidden accumulation. Jadi harga sahamnya turun, tapi di bawah kita ngelihat investor-investor asing yang memang banyak masuk di dalam saham-saham blue chip, mereka masuk di saham tersebut. Jadi kita bisa manfaatin saham-saham yang memang dalam kategori hidden accumulation. Oke. Kira-kira seperti itu. Posisi tersebut sudah terjadi di sepanjang perdagangan hari ini Pak Yosep. Kalau memang sudah, ini terjadi pada saham-saham dan sektor mana saja? Ada beberapa saham-saham yang memang ada hidden accumulation. Jadi contoh misalnya kalau tadi yang saya perhatikan itu ada Powon di sesi 1. Itu misalnya pas sesi 1 kita ngelihat bahwa oh ini inflow-nya masih besar walaupun harga sahamnya turunnya signifikan. Di MTEK juga demikian. Dalam 2 hari terakhir ini harga sahamnya 2 kali. Saya belum lihat yang hari ini. Kalau nggak salah hari ini juga masih ARB untuk MTEK. Dan iya masih ARB kalau untuk MTEK. Jadi di dalam 2 hari penurunan signifikan ini ada akumulasi kayak gitu. Jadi menurut saya momentum-momentum seperti ini bisa kita manfaatkan. Di samping kita memanfaatkan momentum dari sektor-sektor defensif seperti konsumer. Ini kita ngelihat penggeraknya IHSG hari ini UNVR, ICBP, HMSP, KLBF memang terkonsentrasi di saham sektor konsumer. Baik, berbincang saham sektor konsumer, saya cukup tertarik dengan Unilever ini Pak Yosep, di mana penguatannya sudah cukup signifikan, bersifat anomali di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan. Hari ini ditutup menguat di atas 9% di sesi kedua. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi terhadap Unilever Pak Yosep? Kalau misalnya dari beberapa hari sebelum libur Lebaran sendiri, memang di Unilever ini udah ada akumulasi, dan kami sendiri juga di dalam grup sendiri kami udah membicarakan tentang saham ini. Memang kalau misalnya untuk saham orang-orang atau misalnya investor-investor yang suka
yang memang risk profile-nya itu untuk nyari saham-saham yang trend reversal, untuk nyari-nyari saham yang berbalik trennya, itu saham ini bisa dimanfaatkan. Dan sekarang benar-benar kejadian kayak gitu, inflow-nya bagus, dilihat dari bentuk tren secara teknikalnya juga ini membentuk double bottom. Menurut saya ini kalau misalnya masih mau ranahnya mungkin spekulatif, tapi kalau misalnya memang mau spekulasi di sini, menurut saya layak untuk di hold lah Unilever. Baik, bagi yang belum ambil posisi, Pak Yosep, bagaimana rekomendasi Anda dengan penguatan yang terjadi terhadap Unilever? Kalau misalnya besok terjadi koreksi, menurut saya nggak ada salahnya untuk kita masuk di saham seperti Unilever, di ICBP seperti itu. Menurut saya nggak masalah. Asing tercatat cukup besar masuk, Pak Yosep, di tengah Betul. penguatan dari Unilever. Dari pandangan Anda, apa yang menjadi magnet bagi investor asing untuk masuk kepada Unilever? Memang secara fundamental kinerja mereka di kuartal pertama ini sudah jauh mengalami perbaikan, meskipun dari berbagai pihak masih meragukan ini capaian kinerja tersebut. Sementara secara tahunan ini pergerakan saham Unilever ini masih jauh dari harga tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya. Kalau misalnya menurut saya ini main di portfolio manajemen aja. Nggak ada yang berubah, jujur aja. Ada pasca lebaran dan sebelum lebaran kinerja Unilever belum berubah. Laporan keuangan pun belum bergerak di dalam waktu yang singkat itu. Kayak gitu. Jadi menurut saya ini memang main di portfolio manajemen aja. Investor asing mereka ini menguasai banyak saham-saham perbankan, saham-saham konsumer. Ini saham perbankannya mereka lagi profit taking. Ya. Jadi kalau misalnya dibiarkan begitu aja ya ISG-nya bisa terjun bebas. Mereka bisa kehilangan capital inflow yang masuk ke market yang mungkin dari investor-investor retail, mereka mulai nggak tertarik mungkin. Tapi kalau misalnya masih ada yang dijaga seperti sektor konsumer dibuat bergerak signifikan seperti sekarang, ini kan masih tetap menarik marketnya. Ya gitu. Jadi ini permainan portfolio manajemen aja di inilah rebalancing. Oke, jangka pendek Pak Yosep, singkat saja support dan resisten yang bisa diperhatikan untuk Unilever. Kalau untuk Unilever tadi kebetulan Unilever juga masuk salah satu watchlist saya di 4.100 itu untuk supportnya. Kalau misalnya kita mau menyentuh harga seperti itu ya mungkin bisa out lagi, dan resistannya target price-nya itu ada di 4.800 lah.